Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cahaya lampu neon berwarna ungu dan merah muda berpendar redup di sepanjang lorong eksklusif Red Velvet Executive Club. Udara di sana merupakan perpaduan antara aroma parfum mahal, asap rokok tipis, dan bau alkohol yang menguap. Di tengah keriuhan musik dentum bass yang merambat melalui dinding kedap suara, seorang wanita berjalan dengan keanggunan yang menyita setiap pasang mata. Nama wanita itu adalah Larasati. Namun di dunia malam ini, semua orang memanggilnya Laras. Laras bukan sekedar pemandu lagu atau lady companion biasa. Ia adalah primadona, mahkota dari klub malam paling bergengsi di pusat kota. Malam itu ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, kontras dengan kulitnya yang putih mulia sehalus porselen. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai ombak, membingkai wajah oval dengan hidung mancung dan bibir yang selalu tampak basah oleh gincu merah darah. Setiap langkah yang diambilnya adalah magnet yang menarik decak kagum sekaligus rasa iri. Laras, Pak Broto sudah menunggumu di VVIP nomor 1. Jangan sampai terlambat, dia sudah menanyakanmu sejak setengah jam yang lalu. Bisik Mami Ratna, sang germu sekaligus pengawas para LC di klub tersebut. Laras hanya memberikan senyuman tipis, sebuah senyuman yang tampak berkelas namun penuh rahasia. Tenang saja Mami, Pak Broto tidak akan marah padaku hanya karena menunggu sebentar. Laras melangkah masuk ke dalam ruangan luas yang didominasi oleh interior beludur gelap. Di sana, seorang pria paruh badan dengan jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangannya langsung berdiri menyambut. Pak Broto adalah pengusaha properti yang tidak segan-segan menggelontorkan jutaan rupiah hanya untuk ditemani Laras mengobrol dan bernyanyi selama beberapa jam. Akhirnya, bunga yang saya tunggu datang juga. Seru Pak Broto dengan mata berbinar. Ia segera berisyarat agar Laras duduk di sampingnya. Malam ini kau tampak sangat cantik Laras, jauh lebih bersinar dibandingkan biasanya. Laras duduk dengan luwes, tangannya dengan cekatan menuangkan minuman ke dalam gelas kristal tanpa tumpah setetes pun. Bapak bisa saja, saya hanya sedang merasa senang hari ini bisa bertemu Bapak lagi. Di balik keramahan itu, Laras sebenarnya merasakan kekosongan yang dalam. Setiap pujian yang ia terima tentang kecantikannya terasa seperti beban yang kian berat. Ia tahu betul bahwa di tempat ini, wajah cantik adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Begitu kecantikan itu pudar, ia tidak lebih dari sekedar gelas pecah yang akan dibuang ke tempat sampah. Namun untuk saat ini, ia menikmati kejayaannya. Ia menikmati bagaimana para pria bertekuk lutut di hadapannya dan bagaimana pundi-pundi rupiah mengalir deras ke dalam tas bermerek miliknya. Namun kebahagiaan Laras bukan tanpa gangguan. Saat ia keluar sejenak untuk mengambil nafas di area balkon yang sepi, ia berpapasan dengan Santi. Wanita itu adalah rekan kerjanya yang selama ini selalu merasa tersaingi. Santi berdiri menyandar pada pilar, matanya menatap Laras dengan tatapan yang tajam dan penuh kebencian. Hebat ya, Laras. Pak Broto sampai membatalkan janji denganku hanya karena kau memberikan kode melalui pesan singkat. Kau benar-benar pintar merebut rezeki orang. Ucap Santi dengan nada sinis yang kental. Laras tidak membalas, ia hanya berlalu dengan kepala tegak, meninggalkan Santi yang masih berdiri dalam kegelapan lorong dengan kepalan tangan yang kuat. Laras tidak pernah menyadari bahwa di balik kemarahan itu, Santi sudah menyiapkan sebuah rencana yang jauh lebih gelap daripada malam manapun yang pernah Laras lalui. Sebuah rencana yang melibatkan kekuatan yang tidak kasat mata, yang ditujukan langsung untuk merusak aset paling berharga milik Laras, wajahnya yang jelita. Malam itu, di bawah kelip lampu diskotik yang menyilaukan, sebuah kutukan mulai bekerja dalam diam.
Santi menatap punggung Laras yang perlahan menghilang di balik pintu kayu mahoni ruang VVIP dengan napas yang memburu. Rasa sesak di dadanya bukan lagi sekedar iri hati biasa, melainkan kebencian yang telah mengakar dan membusuk. Baginya, Laras adalah pencuri. Dia adalah pencuri perhatian, pencuri panggung, dan yang paling menyakitkan, pencuri harga dirinya di hadapan para tamu kelas atas. Santi melangkah menuju ruang loker yang sudah sepi karena sebagian besar gadis sudah berada di dalam ruangan menemani tamu. Ia duduk di depan cermin besar, menatap pantulan wajahnya sendiri yang sebenarnya tidak kalah menarik, namun entah mengapa selalu kalah pamor dibanding Laras. Tangannya merogoh saku tas kecilnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam berukuran kecil yang didapatnya dari seorang perantara di pasar gelap Klenik. Kau pikir kau ratu di sini, Laras? Kita lihat berapa lama Pak Broto akan bertahan menatap wajahmu jika keajaiban itu hilang. Gumam Santi dengan suara parau. Ia teringat kejadian kemarin malam saat Pak Broto secara terang-terangan memintanya pergi hanya karena Laras baru saja masuk ruangan. Penghinaan itu terasa seperti sembilu yang mengiris hatinya. Santi mulai mengingat instruksi yang diberikan kepadanya. Persaingan di dunia malam memang kejam, namun Santi memilih jalan yang paling gelap. Ia tidak lagi peduli pada etika atau persahabatan semu yang selama ini mereka jalani. Di matanya, Laras adalah penghalang utama yang harus disingkirkan, bukan hanya dari klub ini, tapi dari radar kehidupan semua pria kaya yang menjadi sumber penghidupannya. Baginya, kecantikan Laras adalah anugerah yang salah alamat, dan ia merasa berhak untuk mengambil atau setidaknya merusaknya. Pikiran Santi melayang pada rencana besarnya besok pagi. Ia sudah mengatur janji untuk melakukan perjalanan ke pinggiran kota, menuju sebuah tempat yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk modernitas. Sebuah gubuk di tepi hutan jati yang dihuni oleh seseorang yang konon bisa membolak-balikan nasib manusia hanya dengan media foto atau benda pribadi korban. Santi sudah menyimpan sehelai rambut Laras yang ia ambil dari sisir di ruang rias, serta sebuah tisu bekas noda lipstik yang ia pungut dengan teliti. "Santi, kamu belum masuk ke ruangan?" Suara Mami Ratna tiba-tiba mengejutkannya. Santi segera menyembunyikan bungkusan hitam itu ke dalam tasnya. Ia memaksakan sebuah senyuman, meski matanya tetap terlihat dingin. "Iya, Mami, ini baru mau berangkat. Tadi hanya merapikan riasan sedikit." "Cepatlah, tamu di ruangan 4 sudah menanyakanmu. Tapi ingat, jangan buat ulah. Aku tahu kamu sedang kesal pada Laras, tapi profesionalitas adalah nomor 1 di sini," pesan Mami Ratna dengan nada memperingatkan. Santi hanya mengangguk patuh, namun di dalam hatinya ia tertawa meremehkan. Profesionalitas tidak akan bisa mengembalikan posisinya sebagai primadona jika Laras masih ada di sana. Baginya, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan lawannya. Saat ia melangkah keluar menuju ruang tamu, bayangan tentang penderitaan Laras sudah menari-nari di kepalanya, memberikan rasa puas yang prematur. Sepanjang sisa jam kerja malam itu, Santi terus mengawasi Laras dari kejauhan. Ia memperhatikan bagaimana Laras tertawa renyah menanggapi luconan Pak Broto dan bagaimana tangan pria itu sesekali mengusap pundak Laras dengan penuh kasih. Setiap tawa Laras terdengar seperti ejekan di telinga Santi. Kebencian itu kini telah berubah menjadi energi gelap yang mendorongnya untuk segera melakukan tindakan nyata. Tak ada jalan kembali bagi Santi. Ia sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri kejayaan Laras dengan bantuan kekuatan hitam yang mengerikan. Perjalanan menuju kegelapan yang sesungguhnya baru saja memulai dan ia sudah siap menanggung resikonya, asalkan Laras hancur. Pagi itu, ketika matahari baru saja mengintip di ufuk timur, Santi sudah memacu mobilnya meninggalkan hingar-bingar kota menuju wilayah pinggiran yang sunyi. Jalanan aspal yang mulus perlahan berubah menjadi tanah berbatu yang dikelilingi oleh rimbunnya pohon jati yang merangas. Udara yang semula hangat kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk yang samar. Hatinya tidak gentar, justru kian membara oleh api dendam yang tak kunjung padam.
Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Santi tiba di depan sebuah gubuk kayu yang tampak reot dan terisolasi dari pemukiman warga. Atap rumbia gubuk itu tertutup lumut hijau tebal, dan di sekelilingnya tumbuh bunga Kamboja yang menebarkan wangi kematian. Dengan langkah yang mantap namun waspada, Santi turun dari mobil dan mendekati pintu kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Ia mengetuk pintu itu 3 kali, dan sesaat kemudian pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan telinga. Di dalam gubuk yang remang-remang, seorang lelaki tua dengan kulit yang keriput seperti kulit jeruk purut duduk bersila di atas tikar pandan. Dialah Mbah Suro, dukun ilmu hitam yang namanya hanya dibisikkan di kalangan terbatas bagi mereka yang ingin menempuh jalan pintas. Bau kemenyan yang kuat segera menyerbu indera penciuman Santi, membuatnya sedikit mual, namun ia berusaha tetap tenang. Mata Mbah Suro yang keruh menatap Santi dengan tajam, seolah-olah ia bisa membaca setiap niat busuk yang tersembunyi di dalam lubuk hati wanita itu. "Duduklah, Cah Ayu." Suara Mbah Suro terdengar serak dan berat, seperti gesekan 2 batu besar. "Aku sudah tahu apa yang membawamu kemari. Bau busuk kebencianmu sudah sampai ke sini sebelum mobilmu terlihat." Santi duduk bersimpuh di hadapan dukun itu. Tangannya sedikit bergetar saat mengeluarkan bungkusan hitam dari tasnya. "Saya ingin dia hancur, Mbah. Saya ingin kecantikan yang selama ini dia banggakan berubah menjadi kutukan yang menjijikkan. Saya ingin tidak ada satupun pria yang sanggup menatap wajahnya tanpa rasa mual." Mbah Suro mengambil sehelai rambut dan tisu bernoda lipstik milik Laras dari tangan Santi. Ia meletakkannya di atas sebuah cawan kuningan berisi air keruh dan bunga 7 rupa. Ilmu ini bernama Kinasih Sungsang. Apa yang dicintai akan menjadi dibenci, apa yang dipuja akan menjadi dihina. Namun ingat, setiap permintaan ada harganya. Nyawa dibayar nyawa, atau darah dibayar derita. "Saya akan membayar berapapun harganya, Mbah, asal Laras menderita," jawab Santi tanpa ragu sedikitpun. Mbah Suro mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Santi. Suaranya rendah dan monoton, menciptakan suasana mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, api lilin di ruangan itu membesar dan berubah warna menjadi hijau gelap. Air di dalam cawan kuningan mulai mendidih tanpa api, mengeluarkan uap yang berbau seperti bangkai binatang yang sudah membusuk berhari-hari. Santi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sehelai rambut Laras melilit tisu tersebut hingga hancur menjadi abu hitam yang pekat. "Sudah dimulai," bisik Mbah Suro sambil menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna kehitaman. "Teteskan ini ke dalam minuman atau oleskan ke benda yang sering ia sentuh. Saat matahari terbenam esok hari, benih kehancurannya akan mulai tumbuh dari dalam pori-porinya. Ia akan merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ribuan jarum menusuk kulit wajahnya dari dalam." Santi menerima botol itu dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Ia merasa seolah-olah dunia kini berada di genggamannya. Ia membayangkan wajah Laras yang mulus akan segera berubah menjadi medan pertempuran bagi kuman-kuman gaib yang dikirim oleh Mbah Suro. Dengan hati yang puas, Santi meninggalkan gubuk itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia kembali ke kota dengan satu tujuan pasti, memastikan cairan kutukan itu sampai ke tangan Laras secepat mungkin. Ia tidak menyadari bahwa setiap tetes cairan itu juga mulai mengikis nuraninya sendiri, mempersiapkannya untuk sebuah badai yang tak akan pernah ia duga sebelumnya. Baginya, kehancuran Laras adalah segalanya, meskipun ia harus bersekutu dengan iblis sekalipun. Di dalam tasnya, botol kecil itu seolah-olah berdenyut, seirama dengan detak jantungnya yang penuh dengan racun kedengkian. Sebuah rencana keji telah matang, dan esok hari akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang bagi sang primadona. Sore itu, suasana di ruang rias Red Velvet Executive Club masih nampak tenang. Namun bagi Santi, ini adalah waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya.
Saat Laras sedang sibuk di kamar mandi untuk berganti pakaian, Santi dengan gerakan secepat kilat mendekati meja rias milik sang primadona. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh keyakinan, ia meneteskan cairan kehitaman dari Mbah Suro ke dalam botol primer wajah dan krim malam yang selalu digunakan Laras sebelum memulas riasan tebalnya. Laras keluar dari kamar mandi dengan senyum yang masih merekah, sama sekali tidak menyadari bahwa maut bagi kecantikannya baru saja dioleskan pada peralatan pribadinya. Ia duduk di kursi kebesarannya, lalu mulai mengaplikasikan krim tersebut ke seluruh permukaan wajahnya yang mulus. "Kok baunya agak aneh ya hari ini?" gumam Laras pelan sambil mengendus telapak tangannya. Namun, ia segera menepis pikiran itu, menganggap mungkin krimnya sudah terlalu lama terpapar suhu ruangan yang lembab. Santi yang memperhatikan dari sudut cermin hanya tersenyum sinis, lalu berpura-pura sibuk dengan maskaranya sendiri. "Mungkin hidungmu saja yang sensitif, Laras. Maklum, primadona kan harus selalu sempurna," sindir Santi halus yang hanya dibalas tawa renyah oleh Laras. Namun hanya berselang 1 jam setelah riasan itu sempurna menempel di wajahnya, Laras mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Di tengah-tengah kesibukannya menyapa tamu di lobi, ia merasakan sensasi panas yang menjalar di area dahi dan pipi kanan. Awalnya, ia mengira itu hanya reaksi alergi biasa atau efek kelelahan yang luar biasa. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa panas itu perlahan berubah menjadi denyutan yang menyakitkan, seolah-olah ada makhluk kecil yang sedang berusaha menggali jalan keluar dari bawah lapisan kulitnya. Laras segera berpamitan menuju toilet untuk memeriksa wajahnya. Di bawah pantulan lampu wastafel yang terang, matanya membelalak tak percaya. Di tengah dahinya yang tadinya bersih, muncul sebuah bintik merah besar yang meradang hebat. Bintik itu tidak seperti jerawat pada umumnya, warnanya merah keunguan dan tampak membengkak dengan sangat cepat dalam hitungan menit. Yang lebih mengerikan, Laras bisa melihat denyutan halus di pusat bintik tersebut seirama dengan detak jantungnya yang mulai berpacu karena ketakutan. "Apa ini? Kenapa sakit sekali?" rintih Laras sambil mencoba menekan pinggiran bintik itu dengan jari gemetar. Begitu jarinya memberikan sedikit tekanan, rasa nyeri yang luar biasa tajam menghantam saraf wajahnya, membuatnya hampir terjatuh ke lantai. Bintik itu tiba-tiba pecah, namun bukan hanya nanah biasa yang keluar. Sebuah cairan kental berwarna hijau tua merembes keluar, membawa aroma busuk yang sangat menyengat, menyerupai bau bangkai tikus yang sudah membusuk di selokan. Laras menutup hidungnya dengan rasa mual yang hebat. Air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang lain. Panik dan putus asa, Laras mengambil concealer paling tebal yang ia miliki di tas kecilnya. Ia mencoba menutupi luka kecil yang menganga itu dengan lapisan kosmetik yang sangat tebal agar bisa kembali bekerja. Namun, keajaiban kosmetik itu seolah tidak berdaya. Setiap kali ia menaruh bedak di atas luka itu, cairan hijau tersebut justru merembes lebih banyak keluar, seolah menolak untuk ditutupi. Tak lama kemudian, bintik-bintik serupa mulai muncul di pipi kiri, dagu, dan di bawah matanya. Wajah Laras kini tampak seperti sedang dipenuhi oleh bisul-bisul yang meradang secara serentak. Rasa gatal yang teramat sangat mulai menyerang, memaksanya untuk terus menggaruk meski ia tahu itu akan merusak wajahnya lebih parah. Setiap garukan hanya meninggalkan luka baru yang segera mengeluarkan bau busuk yang kian pekat. Di dalam bilik toilet yang sempit itu, Laras mulai menyadari bahwa kecantikan yang selama ini menjadi tameng dan senjatanya kini sedang dirampas darinya dengan cara yang paling keji dan tidak masuk akal. Ia terjebak dalam kengerian yang baru saja dimulai, sementara di luar sana musik terus berdentum dan para tamu menanti sang primadona yang kini tengah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Laras menatap pantulan dirinya di cermin wastafel dengan napas yang tersengal. Tangannya gemetar hebat
saat ia mencoba menyapukan lapisan bedak padat yang lebih tebal untuk menyembunyikan bintik-bintik merah yang mulai merata. Namun kulitnya terasa seperti aspal panas yang menolak segala jenis riasan. Setiap kali spons bedak menyentuh wajahnya, rasa perih luar biasa seperti disayat sembilu membuatnya nyaris menjerit. "Laras, kamu di dalam? Pak Broto sudah mulai tidak sabar." Suara melengking Mami Ratna menggedor pintu toilet, memecah kepanikan Laras. Iya Mami, sebentar lagi," jawab Laras dengan suara yang parau. Ia tidak punya pilihan lain. Bonus besar dari Pak Broto malam ini adalah tumpuannya untuk membayar cicilan apartemen. Dengan sisa-sisa keberanian dan tumpukan kosmetik yang dipaksakan, ia memakai masker medis dengan alasan sedang sedikit flu, berharap itu bisa menutupi kehancuran di balik kain tersebut. Laras melangkah masuk ke ruang VIP nomor 1 dengan langkah yang tidak seluas biasanya. Di dalam ruangan, Pak Broto sudah duduk dengan sebotol whisky mahal dan beberapa piring camilan. Saat melihat Laras masuk dengan masker, kening pria itu berkerut. "Kenapa pakai masker, sayang? Aku bayar mahal bukan untuk melihat separuh wajahmu saja," ujar Pak Broto dengan nada setengah bercanda namun menuntut. "Maafkan saya, Pak. Saya sedang tidak enak badan. Takut menurali Bapak." Laras mencoba beralasan sambil duduk agak menjauh, namun Pak Broto justru mendekat dan merangkul pundaknya. Bencana itu terjadi saat mereka mulai bernyanyi. Suhu ruangan yang dingin karena pendingin udara justru membuat wajah Laras terasa semakin panas membara. Di bawah lapisan masker, ia bisa merasakan cairan hangat dan kental mulai mengalir deras dari pipi dan dagunya. Bau busuk yang tadi sempat redam kini menyerbak keluar, menembus pori-pori masker dan bercampur dengan aroma parfum mahal Laras. Pak Broto tiba-tiba menghentikan nyanyiannya dan mengendus udara dengan ekspresi jijik. "Laras, bau apa ini? Kau memakai parfum bangkai atau apa?" tanya Pak Broto sambil menutup hidungnya. Laras terkesiap. Ia mencoba menjauh, namun rasa gatal yang tak tertahankan membuat tangannya secara refleks menarik masker itu hingga lepas. Begitu masker terbuka, Pak Broto terjajar ke belakang hingga hampir terjatuh dari sofa beludur. Wajah Laras yang semula dipuja kini tampak mengerikan. Jerawat-jerawat besar berujung putih kehijauan itu pecah secara bersamaan, mengeluarkan nanah kental berbau busuk yang menetes hingga ke gaun sutranya. Pemandangan itu lebih menyerupai mayat yang baru bangkit dari liang kubur daripada seorang pemandu lagu. "Astaga, setan apa yang merasuki wajahmu?" teriak Pak Broto dengan nada penuh penghinaan. Mami Ratna, kemari kau! Kenapa kau berikan aku wanita berpenyakit menjijikan seperti ini?" Ruangan itu mendadak gaduh. Mami Ratna masuk dan terpekik melihat kondisi Laras yang sedang menangis terseduh sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Namun nanah itu terus merembes keluar dari sela-sela jarinya. Beberapa Elsie lain, termasuk Santi, ikut mengintip di ambang pintu. Santi berpura-pura menutup mulut dengan ekspresi ngeri, padahal di dalam hatinya ia menari kegirangan melihat kehancuran total saingannya. Pak Broto segera menyambar jasnya dan keluar dari ruangan tanpa memberikan tips sepeser pun, meninggalkan Laras yang hancur berkeping-keping di tengah lantai. Malam itu, bukan hanya kecantikannya yang hilang, namun martabat dan harga dirinya pun lumat menjadi abu di bawah kaki orang-orang yang selama ini memujanya. Pelayan dan staf keamanan menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan jijik. Sementara Laras hanya bisa meringkuk, merasakan kulit wajahnya terus berdenyut, seolah-olah sedang dikuliti hidup-hidup oleh tangan-tangan gaib yang tak terlihat. Keadaan di ruang VVIP itu menjadi saksi bisu runtuhnya martabat sang primadona dalam sekejap mata. Mami Ratna, yang biasanya bersikap manis, kini berdiri dengan berkacak pinggang sambil menatap Laras dengan pandangan penuh kejijikan dan kemarahan. Tanpa menunggu esok hari, malam itu juga Laras diminta untuk segera meninggalkan klub
dan dilarang kembali sampai wajahnya benar-benar bersih kembali. Ia diusir seperti sampah yang tidak lagi memiliki nilai guna. Bahkan barang-barangnya dilemparkan ke dalam tas plastik, seolah-olah menyentuh miliknya adalah sebuah kutukan. Laras pulang ke rumah kosnya dengan taksi, yang supirnya terus-menerus melirik kaca spion dengan ekspresi ngeri. Begitu sampai di kamar, Laras segera mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai yang dingin. Selama 3 hari berikutnya, ia tidak berani menyalakan lampu. Ia hidup dalam kegelapan, namun rasa sakit di wajahnya justru semakin menggila saat suasana sunyi. Setiap denyutan di pori-porinya terasa seperti ada ribuan serangga kecil yang sedang berpesta pora di bawah jaringan kulitnya. Bau busuk itu kini menetap, tidak hilang meski ia sudah mencoba membasuhnya dengan air sabun hingga kulitnya lecet. Tuhan, apa salahku? Kenapa Engkau menghukumku sekejam ini? Rintihnya di tengah isak tangis yang tertahan. Suaranya terdengar parau dan hancur, namun tidak ada jawaban selain sunyi yang mencekam. Depresi mulai menggerogoti jiwanya, secepat nanah itu menyebar di wajahnya. Laras mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Di tengah malam yang buta, ia sering mendengar suara bisikan-bisikan gaib yang memanggil namanya dari sudut kamar yang gelap. Suara itu terdengar seperti geraman binatang, sekaligus tawa melengking yang mengejek kecantikannya yang kini sirna. Terkadang, ia merasa ada tangan-tangan dingin yang tidak terlihat sedang membelai wajahnya yang rusak, seolah-olah sedang mengagumi hasil karya kehancuran tersebut. Ia ingin mengakhiri hidupnya, namun setiap kali ia memegang benda tajam, tubuhnya terasa kaku dan tak berdaya. Seolah ada kekuatan hitam yang memaksanya untuk terus hidup dan merasakan penderitaan ini lebih lama lagi. Isolasi total itu membuatnya kehilangan akal sehat. Ia mulai bicara sendiri pada cermin yang sudah pecah karena ia tinju sebelumnya. Di dalam hatinya tumbuh kebencian yang sama besarnya dengan rasa sakitnya. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekedar jerawat medis. Ia ingat betul bagaimana Santi menatapnya malam itu, tatapan yang penuh kemenangan dan kepuasan. Laras merasa dihianati oleh dunia yang selama ini ia puja. Teman-teman sesama Elsie yang dulu sering meminta tips kecantikan darinya, kini tak satu pun yang mengirim pesan sekedar bertanya kabar. Kecuali satu orang yang mungkin masih menyisakan sedikit rasa kemanusiaan di hatinya. Namun bagi Laras, dunia sudah berakhir. Ia hanyalah sosok mengerikan yang terperangkap dalam 4 dinding kamar kos, menanti ajal atau keajaiban yang terasa sangat mustahil untuk datang menjemputnya di tempat sekelam itu. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan, dan setiap embusan nafasnya kini berbau kematian yang ia undang sendiri melalui gaya hidupnya, atau mungkin melalui kiriman jahat seseorang yang menginginkan jiwanya hancur total. Di hari ke-7 pengurungan dirinya, suara ketukan pelan di pintu kamar kos Laras terdengar. Laras tidak menjawab. Ia hanya meringkuk di sudut tempat tidur dengan kain kerudung kusam yang menutupi seluruh wajahnya. Ia terlalu malu, terlalu hancur untuk sekadar menunjukkan matanya kepada dunia luar. Namun, orang di balik pintu itu tidak menyerah hingga akhirnya suara akrab memanggil namanya dengan nada cemas. "Laras, ini aku Maya. Tolong buka pintunya, Ras. Aku tahu kamu di dalam." Suara itu lembut namun mendesak. Maya adalah satu-satunya rekan kerja yang tidak pernah ikut campur dalam persaingan panas di klub. Seorang wanita pendiam yang seringkali dianggap tidak ada oleh orang lain. Dengan langkah gontai dan berat, Laras membuka kunci pintu sedikit saja. Saat Maya masuk dan melihat kondisi kamar yang berantakan serta bau yang menyengat, ia hampir saja menutup hidungnya, namun ia menahan diri demi menjaga perasaan sahabatnya.
Maya mendekat, lalu dengan perlahan ia duduk di samping Laras yang terus menunduk. Tanpa banyak bicara, Maya menggenggam tangan Laras yang terasa dingin dan berkeringat. "Ras, aku tidak bisa diam saja melihatmu seperti ini. Kamu harus tahu sesuatu yang selama ini aku sembunyikan karena aku takut," bisik Maya dengan suara bergetar. Laras perlahan mengangkat kepalanya, meskipun wajahnya masih tertutup kain. Maya melanjutkan, "Beberapa hari sebelum wajahmu mulai bermasalah, aku melihat Santi masuk ke ruang rias saat semua orang sedang berada di panggung. Dia tampak sangat terburu-buru, dan tangannya memegang sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Dia melakukan sesuatu pada tas kosmetikmu." Jantung Laras serasa berhenti berdetak sesaat. Penjelasan Maya seolah menjadi kepingan terakhir dari teka-teki mengerikan yang ia alami. "Santi? Tapi kenapa, Mai? Aku memang sering berselisih dengannya, tapi sampai sekejam ini." Suara Laras pecah dalam tangisan yang menyayat hati. Maya mengangguk pelan, air matanya pun mulai jatuh. Dia iri setengah mati pada Muras, terutama setelah Pak Broto lebih memilihmu. Tapi ada yang lebih menakutkan. Aku sempat mengikutinya secara tidak sengaja dan mendengarnya menelpon seseorang tentang Mbah Suro. Dia bilang tugasnya sudah selesai dan dia ingin melihatmu membusuk hidup-hidup. Mendengar nama itu, Laras merasakan hawa dingin yang luar biasa menyerang punggungnya. Ini bukan lagi soal persaingan kerja. Ini adalah pembunuhan karakter dan fisik melalui jalan kegelapan. Laras segera teringat akan kunjungannya ke dokter spesialis kulit 2 hari yang lalu secara sembunyi-sembunyi. Sang dokter tampak kebingungan karena secara medis jaringan kulit Laras tidak menunjukkan adanya infeksi bakteri atau virus yang dikenal. Dokter itu bahkan sempat berbisik bahwa luka-luka itu tampak seperti sesuatu yang tidak wajar dan menyarankannya mencari bantuan selain medis. Kebenaran itu kini terpampang nyata di depan matanya. Laras menyadari bahwa semua krim mahal dan obat-obatan kimia yang ia gunakan tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka yang berasal dari kutukan jin. Ia menatap cermin yang pecah di pojok ruangan, melihat bayangan dirinya yang mengerikan, dan menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari ilmu hitam yang paling keji. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sedikit percikan kemarahan yang berubah menjadi keinginan untuk sembuh. Maya memegang bahu Laras dengan kuat, meyakinkan bahwa masih ada harapan sebelum semuanya terlambat. Kebenaran ini pahit, namun menjadi awal bagi Laras untuk menyadari bahwa dunia malam yang selama ini ia puja telah mengantarkannya ke gerbang neraka dunia. Sekarang, ia harus mencari cara untuk melawan sihir itu, atau ia benar-benar akan berakhir sebagai bangkai di dalam kamarnya sendiri. Di tengah keputusasaan yang mencekik, Maya mengajak Laras keluar dari kota, menembus kemacetan menuju sebuah desa terpencil yang udaranya masih murni oleh aroma tanah dan pepohonan hijau. Laras duduk di kursi belakang mobil, membungkus seluruh wajahnya dengan cadar hitam dan kacamata besar, merasa seperti monster yang sedang diselundupkan. Tujuannya adalah sebuah pesantren sederhana yang memiliki bangunan kayu tua dengan pelataran yang dipenuhi santri berbaju koko putih. Di sanalah Kiai Ahmad, seorang ulama yang dikenal memiliki kerendahan hati dan ketajaman batin, tinggal dan mengabdikan hidupnya. Laras gemetar saat kakinya pertama kali menginjak lantai teras rumah Kiai Ahmad yang sejuk. Ia merasa kotor, merasa bahwa kehadirannya yang berlumuran dosa dunia malam hanya akan menodai tempat suci ini. Namun, saat pintu kayu terbuka, sosok pria tua dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa keluar menyambut mereka. Tidak ada sorot mata menghakimi, tidak ada kernyit dahi karena bau busuk yang samar-masar masih menguar dari balik cadar Laras. Kiai Ahmad hanya tersenyum tulus, seolah ia sudah mengetahui beban berat yang dibawa oleh tamu wanitanya tersebut. "Masuklah, Nak. Jangan takut. Di sini adalah rumah Allah, tempat bagi siapa saja yang ingin mencari kesembuhan dan ketenangan," ucap Kiai Ahmad dengan nada bicara yang sangat teduh. Laras duduk bersimpuh di atas karpet tipis.
Kepalanya tertunduk dalam. Di hadapan sang kiai, pertahanannya runtuh total. Sambil terisak, ia menceritakan segalanya tentang pekerjaannya di klub malam, persaingannya dengan Santi, hingga teror jerawat nanah yang menghancurkan wajah dan jiwanya. Ia mengaku tidak pantas ditolong karena ia menganggap musibah ini adalah azab atas cara hidupnya yang jauh dari agama. Air matanya membasahi kain cadar, menciptakan rasa perih di kulit wajahnya yang masih meradang hebat. Kiai Ahmad mendengarkan dengan sabar tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Setelah Laras terdiam karena kehabisan nafas, Kiai Ahmad menghela napas panjang. Sakitmu ini memang dikirim oleh tangan manusia yang dipenuhi dendam, nak. Ini adalah sihir kinasi sungsang, sebuah ilmu hitam yang bertujuan membalikkan rasa cinta menjadi kebencian yang mendalam melalui perantara kerusakan fisik. Namun, jangan kau sebut ini semata-mata azab. Anggaplah ini sebagai undangan dari Sang Pencipta agar kau kembali ke jalannya. Mendengar perkataan itu, Laras merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Sebuah harapan yang sudah lama padam. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa pengobatan yang akan dilakukan bukan sekedar menyembuhkan kulit, melainkan membersihkan jiwa dari sisa-sisa kegelapan yang selama ini mendekam. Laras diminta untuk memantapkan niat, bukan hanya ingin cantik kembali, tetapi ingin benar-benar bertaubat dan meninggalkan dunia hitam yang telah membesarkannya. Laras mengangguk mantap, sebuah tekad bulat muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia siap menghadapi apapun, bahkan jika proses penyembuhannya harus melewati rasa sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Di bawah tatapan teduh Kiai Ahmad, Laras menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekedar memulihkan rupa, melainkan tentang menjemput kembali fitrahnya sebagai manusia yang beriman. Kesungguhan hatinya menjadi kunci utama sebelum ritual pembersihan dimulai pada malam yang dianggap paling mustajab untuk memohon pertolongan Tuhan. Malam itu, suasana di dalam ruangan kecil di sudut pesantren terasa begitu sunyi sekaligus mencekam. Hanya ada suara jangkrik yang bersahut-sahutan di luar dan kepulan asap tipis dari air hangat dalam baskom yang telah didoakan. Laras duduk bersimpuh di tengah ruangan, mengenakan mukena putih yang tampak kontras dengan kegelapan yang seolah menyelimuti wajahnya. Di hadapannya, Kiai Ahmad duduk dengan tasbih yang terus berputar di jemarinya, sementara Maya menunggu di sudut ruangan dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kiai Ahmad memulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang rendah, namun memiliki getaran yang sangat kuat. Begitu ayat-ayat perlindungan dikumandangkan, tubuh Laras tiba-tiba menegang. Rasa panas yang semula hanya di permukaan kulit, kini meresap hingga ke pembuluh darah, seolah-olah ada cairan logam mendidih yang dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya. Laras mulai merintih, tangannya mencengkram kain mukena hingga jemarinya memutih. Udara di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Namun peluh sebesar biji jagung bercucuran dari dahi Laras, membasahi kain penutup kepalanya. "Keluar! Jangan ganggu hamba Allah ini!" seru Kiai Ahmad dengan nada yang lebih tinggi dan tegas. Tiba-tiba, Laras mengerang dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat, serak, dan penuh dengan kebencian. Tubuhnya mulai meliuk-liuk di atas lantai, seolah-olah sedang berusaha melepaskan diri dari ikatan yang tak terlihat. Puncak ketegangan terjadi saat Laras memegang wajahnya dan menjerit histeris. Dari balik pori-pori kulit yang membusuk, perlahan muncul pemandangan yang membuat Maya nyaris jatuh pingsan karena ngeri. Jerawat-jerawat besar yang memenuhi wajah Laras pecah satu persatu. Namun yang keluar bukan hanya nanah, melainkan ulat-ulat kecil berwarna hitam yang menggeliat, serta jarum-jarum karatan yang keluar dari bawah permukaan kulit. Rasa sakitnya tak terperikan. Laras merasa seolah wajahnya sedang dibelah secara perlahan dengan pisau tumpul. Di tengah rasa sakit yang memuncak, ia mendapatkan penglihatan yang sangat jelas. Ia melihat Santi sedang tertawa di sebuah gubuk gelap bersama dukun tua, mengaduk sebuah periuk berisi darah yang di dalamnya terdapat foto wajah Laras. Namun,
Seiring dengan semakin kerasnya lantunan ayat suci dari mulut Kiai Ahmad, penglihatan itu memudar dan berganti dengan kilasan masa lalu Laras sendiri. Ia melihat dirinya di ruang karaoke, memamerkan kecantikannya untuk memikat pria, dan betapa jauhnya ia telah melangkah meninggalkan perintah Tuhannya. "Ampun ya Allah, ampuni aku!" jerit Laras di tengah isak tangis yang pecah. Kalimat itu bukan sekedar teriakan rasa sakit, melainkan sebuah pengakuan dosa yang tulus dari dasar jiwa yang paling dalam. Seketika, sebuah hentakan hebat membuat Laras terpental ke belakang dan jatuh pingsan dalam keadaan lemas. Suasana mendadak menjadi sangat tenang. Jarum-jarum karatan yang tadinya berserakan di lantai perlahan berubah menjadi serbuk hitam yang layu. Dan bau busuk yang selama ini menghantui Laras menguap digantikan oleh aroma melati yang samar. Kiai Ahmad menyapu keringat di dahinya sambil terus berzikir, menatap Laras yang kini terbaring diam. Proses pembersihan fisik dan batin itu telah mencapai puncaknya, meninggalkan sisa-sisa kehancuran yang kini mulai dibasuh oleh cahaya hidayah yang belum pernah dirasakan Laras sebelumnya dalam hidupnya. Di ruangan sunyi itu, jiwa Laras yang sempat hilang dalam gemerlap malam akhirnya pulang dalam pelukan iman yang tulus. Sinar matahari pagi menembus celah-celah jendela kayu pesantren, menyentuh wajah Laras yang masih terlelap di atas dipan sederhana. Ketika matanya perlahan terbuka, ia tidak lagi merasakan denyutan panas yang menyiksa atau bisikan-bisikan jahat yang menghantui pikirannya. Dengan tangan gemetar, ia meraba permukaan wajahnya. Teksturnya memang belum sepenuhnya mulus, masih ada bekas-bekas luka yang mengering, namun rasa sakit yang luar biasa itu telah sirna sepenuhnya. Maya, yang setia menunggu di sampingnya, segera menyodorkan sebuah cermin kecil dengan mata berkaca-kaca. Laras menatap pantulan dirinya. Air matanya mengalir deras, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang tak terhingga. Wajahnya tidak lagi menyerupai monster. Nanah hijau dan ulat-ulat gaib itu telah lenyap, menyisakan kulit yang sedang dalam masa penyembuhan. "Ini adalah kesempatan kedua, Ras," bisik Maya sambil menggenggam tangan sahabatnya. Laras mengangguk mantap. Ia tahu bahwa kecantikan fisik yang ia miliki dulu adalah ujian yang membuatnya lalai, dan kerusakan yang ia alami adalah cara Tuhan menariknya kembali dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Hari itu juga, Laras memantapkan niatnya untuk benar-benar bertobat. Ia menghubungi Mami Ratna dan menyatakan berhenti total dari pekerjaannya sebagai pemandu lagu, meskipun Sang Germo sempat mengancam soal hutang-hutangnya. Dengan bantuan tabungan yang masih tersisa dan dukungan dari keluarga di kampung yang akhirnya ia hubungi kembali, Laras memutuskan untuk meninggalkan kota yang penuh kemaksiatan tersebut. Ia menyumbangkan gaun-gaun mahalnya yang berlumuran kenangan gelap dan memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih tertutup, seolah ingin membalut lukanya dengan kemuliaan yang baru. Ia menyadari bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada tip jutaan rupiah dari pria-pria yang hanya menginginkan tubuhnya. Sementara itu, di sudut lain kota, sebuah hukum alam sedang bekerja dengan caranya yang paling adil. Santi, yang tengah merayakan kemenangan semuanya di klub malam, tiba-tiba menjerit histeris di tengah lantai dansa. Tanpa sebab yang jelas, wajahnya mulai melepuh dan mengeluarkan aroma busuk yang jauh lebih pekat daripada yang pernah dialami Laras. Sihir yang ia kirimkan berbalik menyerangnya, karena Laras telah terlindungi oleh doa dan taubat yang tulus. Santi harus menanggung beban kebenciannya sendiri, menjadi sosok yang ia ciptakan untuk menghancurkan orang lain, sementara Laras kini telah melangkah jauh menuju cahaya. Laras menghabiskan hari-harinya di kampung halaman dengan membantu ibunya berjualan di pasar
dan aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid desa. Bekas luka di wajahnya tidak ia hilangkan sepenuhnya melalui operasi plastik, meski ia mampu melakukannya nanti. Ia membiarkan bekas itu menjadi pengingat abadi bahwa ia pernah tersesat dan telah diselamatkan oleh hidayah. Kini, setiap kali ia berkaca, yang ia lihat bukan lagi seorang primadona ruang karaoke, melainkan seorang wanita yang telah menemukan kecantikan sejatinya di dalam sujud dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Kehidupan barunya yang sederhana terasa jauh lebih megah daripada gemerlap lampu neon yang dulu pernah memuja wajahnya. Laras telah benar-benar pulang, bukan hanya ke rumah fisiknya, tetapi ke rumah bagi jiwanya yang kini telah tenang dan bercahaya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.